warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi bareng PWNU DIY bersama coklat kita Humor Sufi. Oke. NU tidak pernah memusuhi budaya, tidak pernah memusuhi kebudayaan. Justru bagi NU kebudayaan atau budaya itu menjadi media, menjadi alat untuk berdakwah. Mungkin orang lain menganggap seperti ini bid'ah, mungkin orang lain menganggap seperti ini perbuatan syirik dan sebagainya. Tapi NU mencoba untuk memahaminya secara lebih bijak bahwa budaya atau kebudayaan merupakan media yang sangat efektif untuk berdakwah. Pahlawan Santri, karya aku sendiri sore tadi. Pahlawan berperang dengan panji suci ilahi, berkuda kesana kemari, melangkahi negeri, untuk menanam ilmu dan budi. Pahlawan itu adalah para kiai, melindungi dan negeri ini. Malam tiba, angin dan hujan tiba, sang pahlawan pun tiba pula dengan dibawa sebuah keranda. Wahai para santri, wahai para santri, ikutilah jejak dan senyumlah di setiap pagi, karena pahlawanmu selalu berkunjung di setiap hati. Agama, karya Kiai Haji Mustafa Bisri. Agama adalah kereta kencana yang disediakan Tuhan untuk kendaraan kalian. Berangkatlah menuju hadiratnya, jangan keindahannya saja. Apalagi sampai dengan saudara-saudara sendiri bertikai, berebut tempat paling depan. Kereta kencana cukup luas untuk semua hamba yang rindu Tuhan. Berangkatlah, sejak lama ia menunggu kalian. The virtue of disobedience, Suhaima mansurkan, ketidaktundukan sebagai keutamaan. Kami adalah yang tidak tunduk. Pandanglah kami dan berputus asalah, sebab kami bertahan melewati batas waktu dan memori.
kami selalu ada. Kami adalah kehausan tak terpuaskan akan keadilan. Tubuh-tubuh tidak terbengkokkan, lidah yang tak bisa dikekang, dan mata yang tak akan pernah terbutakan. Kami adalah anak tangga yang membuatmu tersandung di malam hari, mimpi buruk yang membangun gagal kau ingat. Gumpalan di bawah bukit bergulir yang mengingatkanmu akan apa yang dikuburkan di situ. Kami adalah yang tidak tunduk. Kami bersaksi dan memberi kesaksian. Kami tetap mencintai di tengah kebohongan kalian yang menganggap kami tak berharga. Kami bertahan meski disuruh bersembunyi. Kami adalah yang tidak tunduk. Kami menolak mati sebab tubuh tanpa penghormatan terakhir tak akan pernah diam di kuburnya. Kami adalah hantu mereka yang tak pernah dikabung dan ruh mereka yang tak pernah ditangisi. Kami adalah pengkhianat pertama terhadap tiran yang tak kenal lelah. Kami adalah Muhammad. Kami adalah Malcolm, kami adalah Musa dan Asata, kami Tusan dan Basani, kami dan Rabani, kami adalah yang tidak tunduk. Pengungkap kebenaran dengan lidah berapi, pencari ilmu yang membuatmu murka, mulut-mulut yang selalu basah dengan doa tulus. Kami adalah jantung yang berdebar demi kebenaran. Bukan seperti burung yang mengibaskan sayapnya di dalam sangkar, tapi seperti bumi yang dalam goncangan terakhirnya, seperti gunung yang hancur menjadi debu. Kami menumbangkan, membuka yang tersembunyi. Kami adalah yang tidak tunduk. Dan kami datang bukan untuk menuntut apa yang menjadi milikmu, tapi untuk menuntut apa yang sudah sejak dulu menjadi milik kami sendiri, kemanusiaan kami. Tapi bukan, sejatinya kami bukan menuntut, sebab kemanusiaan itu sudah senantiasa ada pada kami. Umat kami akan hal itu adalah penistaan yang kalian jadikan dalih untuk membakar kami. Tapi ada alasan mengapa bermain api itu berbahaya. Sebab lidah api tak akan terikat hanya pada kehendakmu. Kalau kalian membakar tubuh-tubuh kami di pagi hari, api akan menjilat tumit kalian sendiri sesudahnya. Maka, apa kalian merasa aman? Kalau kami terikat bukan oleh hukum, tapi oleh keadilan. Setia bukan pada pena di atas kertas, tapi pada kebenaran. Kami tidak tertaklukkan dan tidak bisa diatur. Sebab kalian bebas saja mengambil apa yang kalian kehendaki. Kalau apa yang kalian kehendaki memang hanya itu, yaitu mengambil. Kami adalah terbesarmu, kami tak kenal takut dan tak kenal setia bahkan pada nyawa kami sendiri sekalipun. Maka tidak ada kesempatan tawar-menawar, sebab disrupsi adalah satu-satunya keamanan kami di dunia ini yang beranggapan bahwa cara menjamin keamanan adalah dengan menindas kami. Atas dasar apa otoritas semacam itu minta dipatuhi? Tidak. Kami adalah yang menolak untuk tahu diri. Kami tidak terpecahkan, fakir dan kuat. Kami adalah kami. Sebuah kesatuan, sebuah komunitas, sebuah asas melampaui sekedar lokasi. Kami adalah yang tidak tunduk. Kami berterus terang mengungkap ketelanjangan sang raja, tidak berlutut di hadapan ratu.
Kami menghancurkan berhala, menentang Fir'aun, membolak-balikkan susunan dunia. Kami tidak akan menjual jiwa kami hanya untuk diabadikan di aula suci. Kami tidak bisa dicegah untuk bergerak. Kami adalah yang tidak tunduk. Kami melampaui batas, tumpah dan angkat bicara. Kami tidak terkotakkan, tak bisa dimanfaatkan. Pahami, tidak menyenangkan, tidak berkompromi. Wahai para Fir'aun Ozymandias dunia ini, sungguhkah kalian mengira kalian raja dari segala raja? Betapa cepatnya kalian lupa. Tak ada yang bertahan melewati pudarnya matahari di waktu maghrib selain cahaya kebenaran. Ya Rasulullah, karya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Ya Rasulullah, aku ingin seperti santri berbaju putih yang tiba-tiba datang menghadapmu, duduk menyentuhkan kedua lututnya pada lutut agungmu. Takkan telapak tangannya di atas paha-paha muliamu. Lalu aku akan bertanya, ya Rasulullah, tentang Islamku. Ya Rasulullah, tentang imanku. Ya Rasulullah, tentang ihsanku. Ya Rasulullah, mulut dan hatiku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Engkau ya Rasulullah, utusan Allah. Tapi ku sembah juga diriku, astagfirullah, dan risalahmu hanya ku baca sebagai sejarah. Ya Rasulullah, setiap jasadku, setiap saat jasadku salat, setiap kali tubuhku bersimpuh, diriku juga yang kuingat. Setiap saat ku baca sholawat, setiap kali, setiap saat ku baca sholawat, setiap kali tak lupa ku baca salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi, juga rahmat dan berkat Allah. Tapi tak pernah kusadari apakah di hadapanku engkau menjawab salamku, bahkan apakah aku menyalamimu. Ya Rasulullah, ragaku berpuasa dan jiwaku kulepas bagai kuda. Ya Rasulullah, sekali-kali ku bayar zakat dengan niat dapat balasan kontan dan berlipat. Ya Rasulullah, aku pernah haji sambil menaikkan gengsi. Ya Rasulullah, sudah islamkan aku ini. Ya Rasulullah, aku percaya Allah dan sifat-sifatnya. Aku percaya malaikat, percaya kitab-kitab sucinya, percaya nabi-nabi utusannya. Aku percaya akhirat, percaya qada dan qadarnya. Seperti yang ku catat dan ku hafal dari ustaz.
Tapi aku tidak tahu seberapa besar itu mempengaruhiku. Ya Rasulullah, sudah imankah aku? Ya Rasulullah, ku dengar panggilan, aku menghadap Allah. Tapi apakah ia menjumpaiku? Sedang wajah tiku tak menentu. Ya Rasulullah, dapatkah aku berihsan? Ya Rasulullah, ku ingin menatap meski sekejap wajahmu yang elok mengerlap. Setelah lama mataku hanya menangkap gelap. Ya Rasulullah, ku ingin mereguk senyummu yang segar. Setelah dahaga di padang kehidupan hambar, hampir membuatku terkapar. Rasulullah, meski secercah, teteskan padaku cahayamu, buat bekalku sekali lagi menghampirinya. Watonun yarufu hawan ila syubani, karya Amir Syu'ara. Jadi rajanya penyair Mesir, namanya Ahmad bin Ali bin Ahmad Syauqi. Tanah air begitu berharap kepada para pemuda, sebagaimana taman menggantung harap pada semerbak harum bunga. Layak, mereka memang laksana perhiasan dan kalung permata, tapi nilai untaiannya berdasarkan satuan butir mutiara. Harapan terhadap mereka serupa keindahan musim semi dan keadilan negara. Barangkali ada yang gugur dari mereka, akan tetapi keadaannya pasti melegenda, tak akan pernah hilang dari perbincangan dan ingatan anak bangsa. Bila ada yang memberi kabar gembira tentang kedatangan mereka, maka akan ada yang segera menyambut, menyiapkan baju dan parfumnya. Orang-orang yang merasakan kebaikannya pasti menyayanginya, sebagaimana orang tua memperlakukan anak kesayangannya dengan sepenuh kasih mesra. Tak mungkin pengorbanan dan perjuangan mereka menjaga bangsa dan stabilitas keamanan negara dilupakan begitu saja. Mereka mengabdi pada tanah air tanpa ragu dan tanpa peduli. Masa muda mereka habis dalam kelajangannya. Itu zaman dulu. Sekarang katakan pada para pemuda, waktumu terus berjalan. Apakah kamu akan ikut mengambil atau kamu maunya tidur saja, menikmati mimpi-mimpimu, laksana semesta yang sunyi berisi arca-arca. Kalian saling bertikai tentang merek baju orang-orang. Padahal kalau sudah tidak ada yang mempersoalkan kain kafannya. Kalian yakin tanah air ini butuh dipenuhi cita-cita.
Padahal kebebasanlah yang menjadikan benar cita-cita terhadap tanah airnya. Kalian telah membayar mahal guna menebus cita-cita, tapi kalian melewatkan kesempatan untuk meraih. Padahal harimau di rumah. Padahal harimau di rumah telah membelamu dengan sekuat usaha dan memberimu asupan sepenuh susu. Jadi sekarang, apalagi yang kamu tunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya sampai ke Yogyakarta. Jogja. Perkenalkan saya host outsourcing. Loh kok iso host? Aku host. Co-host wis outsourcing ada ko-nya ya. Ya. Ya, Jadi co-host teman-teman, outsourcing. para ketua umum yang hadir, Oke. perlu kami deklarasikan bahwa saya sudah memilih Cawahos. Tahu gitu saya bawa jas Iya. kemarin. Deklarasi ini musimnya deklarasi. Oh gitu. Cawahos dari partai. Saya bikin partai sendiri. Partai apa namanya? Partai apa namanya? Kolbun. Yang sopan loh. Kolbun. Ini banyak kiai. Betul ke? Kolbun. Hah? Kolbun. Bahasa Arabnya anjing apa? Oh malah miso. Enggak. Yang Oh. agak sopan. Oh, ya. Ini di hadapan para Oh, kiai. saya ganti mulai malam ini. Partai Tuyul. Lu nggak apa-apa, tetap anjing nggak apa-apa. Oh, partai anjing berarti. Tapi yang sopan. Ya, gimana? Partai Segawon. Wow, betul. Rica-rica. Iya. Enak di rica-rica. Saya. Tapi tidak lolos verifikasi. Karena apa? Kok tidak lolos? Kurang verifikasi? anggota saya. Loh, situ kan masanya banyak, Bung. Belum khilaf, Gus. Oh, Ya. teman-teman, Mas Iksan kan sudah memenuhi usia. Iya, Iya. saya udah pemuda uzur. Iya, sudah berpengalaman di pemerintahan ya. Tidak. Pemerintahan apa? Tidak. Rumah tangga. Oh, itu aja gagal kemarin. Gagal, rumah tangga gagal? Iya. Tolong ceritakan gagalnya seperti apa. jangan. Gus, boleh buka jaket Sumuk ya? ya? Sumuk saya. Tapi kaosan betul apa-apa nggih? Ya nggak sopan toh Mas di depan kiai Mas. Oh. Enggak, Gus, sumuk ini. Loh, sik, nanti dulu kalau jenengan tadi memperhatikan para kiai baca puisi itu komentarmu ya. Keren. Kerennya di mana? Karena saya sendiri tidak bisa baca puisi. Saya tuh bingung tadi ngeliat para kiai itu Ya, nggih. baca puisi. Ini mata pencaharian gue. Kok mulai dikooptasi para kiai iki kepiye? Nah, ya. Saya mboten komplain kok. Mboten. Kok tiba-tiba diundang jadi penyair Nah. gitu ya? Tapi gayanya aneh-aneh. Tapi untung tidak nyanyi. Oh nyanyi. Ya. Ini nanti saya boleh nyanyi nggak ini? Pakai gamelan tapi. Ya, nggak apa ya. Ya. Baca puisinya ada yang kayak khotbah Jumat. Ya. Ada yang kayak baca berita. Ya. Ada yang orasi. Ada yang benar-benar menjiwai seorang sastrawan. Itu menunjukkan bahwa santri itu memang gudangnya ilmu. Ditantang apa saja, diundang apa saja, mampu. Ayo. Nyanyi bisa, Gus? Nyanyi bisa. Oh. Coba sampean tantang nyanyi. Diwakili Gus Andra aja. Nyanyinya apa cuma satu lagu beliau itu ya Apa itu? Laton. Sampean bisa nggak ya Laton? Bisa tadi. Coba. Ya waton, ya waton, ya waton. Semangati bareng-bareng ayo. Bubul waton minal iman. Sing mantep loh ya. Lo enggak ada. Cukup Ya itu. lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Ayo. Bubul waton minal iman. Terus? Nah itu enggak apa habis itu. Lu katanya dulu pernah mondok. Saya itu santri di pondok pesantren Atorik. Atorik. Jalanan maksudnya. Ya. Kelamaan di jalan Tak maksudnya. pikir kamu santri nikmatus syahwat. Wah, Bukan. bahaya. Tidak, bukan Gus. Nah, ketika berhadapan dengan para santri ini perasaanmu biasa. Ndredeg saya. Kenapa? 1, nggak nyanyi. 2, nggak ada gitar. Ada sih. Harus pegang gitar ya. 3, saya harus jadi co-host dadaan yang statusnya masih outsourcing. Jadi kalau malam ini saya performa jelek, nggak dipakai lagi. Ya. Yang keempat, saya harus jadi co-host outsourcing di depan para kiai-kiai dan para sepuh yang ada di sini. Lu ndredeg sekali saya. Yang kelima, Ya. mesti digojloki. Waduh, itu Tapi ini Gimana? kan mau nikah lagi tuh judulnya tuh. Wes apa durung yuk?
Dalam. Oh, sudah. Saya coba dipraktekin. Oh, Nanti aku jadi saksi wes. Mas Kiawi ini apa? Hah? Seperangkat alat konser loh. Tuh, tidak. Seperangkat alat masak. Kok bisa? Lu karena primer itu, Gus. Hah. Yang membuat ideologi hancur adalah urusan perut. Urusan bahaya, rebutan, lapak, bahaya. Tidak ada logika tanpa logistik. Yes. Oke. Bahaya. Jadi mas kawinnya adalah seperangkat alat masak. Luar biasa. Tapi saya dengar-dengar sampai mau buka warung nang Jogja ini. Iya. Warung apa? Warung egois. Maksudnya? Jadi aku mau bikin warung sing bukai terserah aku. Wah. Buka sakarepmu, tutupnya sakarepmu. Sakarepku, masai sakarepku. Pokoknya aku mau bikin menu terbatas 1 hari cuma 5 orang. Lu terus kapan badi? Saya kan kalau nggak punya uang minta orang tua. Tinggal calling. Masih mengandalkan orang tua tuh, weh. Lagi musim. Oke, mengandalkan orang tua sebagai batu Mengandalkan orang pijakan. tua untuk tiba-tiba jadi, nah gitu loh, itu keren lah gitu. Ya itu. Jadi kalau nggak ada uang tinggal minta orang tua. Kamu nggak mengandalkan masamu untuk nyalek toh, Sam? Oh enggak. Kenapa? Saya itu kemarin mau nyalek dari partai Anu. Saya udah bikin tagline dari Anu untuk Anu dan Kepada oleh Anu. Anu. Iya, biasanya anunya itu dianuin itu loh. Nah, itu. bungsa sing anu-anu nggak cetok ini ada ahlinya. Apa? Kepala suku Mojo. Nah, Itu ora jelas. dan beliau ini sangat friend karena pernah saya diundang. Yang lain kan mencari titik yang dominan di depan. Ya, Ini malah ya. milih Mojo kan ora cetok. Nah, Mojo. Ya, ta? Ya, Mojo itu biasanya kalau di zaman SMA sering tempat banyak ide itu memang. Anak-anak nakal biasanya Mojo. Tapi banyak ide. Oh, gitu Iya, ya. dan beliau ini memang membuat sebuah media ya yang banyak menginspirasi. Kita anak bisa muda. belajar apa dari beliau? Banyak, tapi nah beliau nggak bisa nyanyi. Untungnya Nggak bisa nyanyi? nggak bisa. Baca puisi? Bisa nulis. Nulis. Kadang nek duwe duit tak utangi. Bisa diutangi? Oh, aku, Mas Putut Cocok itu ya. cocok. Berarti nanti honornya dibagi 2 aja ya? Bisa. Iya, Beliau iya. adalah orang yang kaya raya. Kita Jadi- panggilkan Mas Putut Ea. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi ngobrol wabarakatuh. sendiri langsung ke pemirsa atau dipandu? Langsung ke pemirsa. Ya langsung. Langsung saja. Enggak, ini saja ya. Bentar. Ini kok posisi duduknya Ya gini? ini nih panitia Jan Wadi ya Allah. Ya Allah. Ngerti aku lemu koyo ngene kon stempel. Ganjel Pak, ganjel iki. Itu tolong Masya tas Allah. pinggangnya dilepas dulu. Sudah Mas, sudah saya kempesin ini tadi. Ini yang disebut hamil di luar nikah. Tapi demi menghormati para sesepuh dan para santri Ya, Masya saya matur suwun. tapi nun sewu yo kadang ngene kadang isoku. Gini. Tapi gini, ada masalah kedua Mas. Oh, gimana? Tadi kan dibilang ngopi, Ngopi. jebule teh. Properti ora iso bisa wih. Iya. Iki jane ono isine ora? Oh ada. Ada. Mas Mau saya Putut gimana? tuangin Mas Putut, kabarnya sebagai gimana? co-host. Alhamdulillah. Gus Chandra Malik, alhamdulillah. Sampean kok cenderung ke sana nggak mau ke sini itu ada keberpihakan apa? Oh gitu. Karena begini. Sebetulnya saya harus di tengah. Karena saya tahu Anda berdua ini belum sah sebagai orang Jogja. Oh, bos asli itu sebenarnya saya. Loh, aku calon 30 tahun. Oh, gitu. Baru calon. Calon ya. Gus Tapi Chandra kalau- Malik ini tamu ini, tamu. Bukan host yang sebetulnya. Oh, gitu. Hostnya Iya. situ ya. Ya harusnya. Oh, iya, wes. Ya, wes. Makanya saya ditaruh di center. Iya. Bener. Mas saya memang agak mendekat. Boleh. Karena Mas Dancer. Loh iya rek. Iki lho. Ning ngarepe kiai celonone ngene ya. Iya. Allah, ya Allah. Gak tadi Kaosan. ini aslinya putih tadi. Putih, Gus. Saya nebang pohon pisang. Oh, kena telu tuh. Kena telutuh saya. Jadi gini, menyerupai gitu lah. Kalau Gus Chandra Malik kan santri beneran. Oh iya. Batian, Oh iya. sarungan. Iya, saya lama mondok Oh iya. di rumah iya. sakit sih, Pak. Nah ini tadi kenapa saya agak mendekat ke beliau. Iya. Ya, karena gimana? Butuh dukungan spiritual. Betul. Oh iya. Friend itu, Masih Gus. ada keraguan tuh itu tanggal 3 itu. Ojo ngono, Kok ada Gus. dukungan spiritual? Aduh, saya rokokan.
Syaratnya saya mau jadi host, boleh ngerokok. Enak no, jarum coklatnya paling Dirokok enak. gak? Dirokok. Jadi Mas Pudut ini host di berbagai macam Iya. podcast bro. Iya. Apa Mas? Satu aja mas, Berbagai macam orang ngerti sebutannya Mojo. apa? Podcastnya Mojo. hanya podcast saja. Podcast saja. Podcast itu ya. Terus yang itu yang Nah, sama Pak Butet. Bloko Suto itu apa? Bloko Suto. Iya. Itu sebagai Iya, kok saya. Oh. Iya. Ini ketiga mas. Kalau beliau ini nanti gagal, saya co-hostnya Humor Sufi. masuk. Ketoknya gagal aku. Ketoknya gagal ini. Itu sampean punya resep apa Mas mengelola podcast Mas? Tirakatnya mas. Apa itu mas? Wah. Mangan ping piro? Enggak, dihujat netizen. Oh, dihujat netizen. Oh ya Allah. Mengerikan. Mengerikan. Lah efeknya punya podcast lembu gini loh. Oh gitu ya. Mangan terus mesti. Ceritanya awal mulanya punya podcast tuh gimana? Ya karena pandemi mas. Karena pandemi susah Bertemu orang banyak. tim video mencari narasumber dan lain sebagainya. Maka ya akhirnya saya turun gunung. Awalnya itu sesederhana itu. Terus Sebentar, ada yang lebih penting. Sini Pak. Nah, Lah ini baru kopi. Kopi beneran, kopinya kopi gajah. Oh ya, saya ke sini. Oh iya. Enggak sampean sana aja, mbaknya yang kesini. Ya Allah, santri kabeh Mas ini. Pak. Santri kabeh. Makanya Iya. sampean harus omongan bermutu tiwas Tadi diundang. yang Pak solawatnya Pak Profesor tadi bisa semua loh. Ini Mas. Diko. Kalau saya kan pura-pura mereka. Setting ya kan. Ya lawan tadi ada video sudah saya unggah di Twitter. Iya. Jejer iso. Kalau aku kelihatan apal nanti kelihatan gimana. Jadi saya harus pura-pura Tapi nggak apal gitu loh. nikmatnya kita sowan kiai, apalagi kiai NU, masih oga apal iku lho di aku santri sampean. Nah, Ya toh? nggih, matur suwun nggih. Soalnya gak ditompon lagi di sampean iku. Nah. Ditomponnya nang NU tok. Iya. Bangsa barang-barang rusak ini. Digawe acara. Aku rusak berarti. Nah, ketika pandemi berlalu, masih berlanjut. Nah, ketika pandemi berlalu mestinya hostnya sudah bukan saya. Oke. Pak Mas dicari. butuh host. Kalau ya boleh, nanti saya ngomong ke teman-teman. CV-nya apa? Itu syaratnya apa? Nggak ada, cuma ya nanti kalau dihujat netizen ya tanggung dewi. Kamera. Nggak jadi. Sudah nggak ada podcast itu berarti? Enggak masih. Masih Cuma berjalan? dicari hostnya beberapa kali, tapi rasanya kurang Srek. kurang ya. Syarat-syarat menjadi host. Oh, ini penting loh. Nah, Teman-teman ini siapa tahu mau berkarir di bidang itu toh? Jadi gini, Mas Chandra Malik ini kan juga host ya. Ya. Ini buat teman-teman yang adik-adik ya, santri ya, yang insya Allah sudah tahu sebetulnya. Public speaking Tapi udah ya, menguasai pondok. Bukan public speaking ya Mas, bukan public speaking. Host itu bekerja dengan 3 nalar yang tidak diketahui oleh publik. 3 nalar. Ya, 1. Apa aja pertama, itu Mas? kita harus menguasai tema. Kedua, ketika bertanya ke narasumber, kita harus memikirkan omongan narasumber. Oke. Ya kan? Ketika mereka ngomongin narasumber, kita kan harus menjaga juga tema kita. Oke. Oke. Nah, nalar yang ketiga adalah memperhatikan alat-alat. Alat-alat. Nah, ya kode-kode kayak Mas tadi itu loh, yang nulis itu. Oh, matador itu ya. Atau ada yang macet apa ini gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi host itu susah. Nah ini Apalagi tadi host- temanya apa? Enggak ada tema. Tapi itu semua Temanya enggak masuk nggak ada. nalar saya. Enggak masuk nalar saya. Oh gitu. Karena Nalar itu yang paling utama honor ya. oh Masuk apa enggak kan gitu. bener. Kalau honornya enggak masuk ya ngapain kita pakai nalar. Betul juga. Ya. Cuman kalau saya lo ya pribadi lo ya. Ya. Duit itu nomor 6 Sam. Apa? Nomor Duit satunya? nomor 6. Nomor 1 ya ketuhanan yang Maha Esa. Iya, kan? Ya. Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Ketiga persatuan Indonesia. Keempat apa ya? Apa? Kemanusiaan yang Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keenam duit Sam. Nomor 6. Kalau saya ketujuh. Ketujuh? Keenam ya laluaton. Oh iya.
Iya. Santri tenan berarti iki. Santri nih Mas Putut, santri ya. Saya ini ya santri YouTube. Oh enggak, tadi loh Mas Putut udah tahu aku nggak hafal, direkam kan aku. Aku gak wani noleh aku. Tapi itu perjalananmu kan panjang sampai punya podcast gitu. Sebelumnya kan Mojo saja Mas. Mojo. Sebelumnya lagi Ya nulis. loh saya pernah dengar sampean ini kan Bintang film. Itu gosip Mas. Gosip. Hampir. Banyak produser yang menawari. yang viral itu ya. Yang pokoknya inilah dianggap wajahnya oke gitu ya. Tapi zaman masih kurus. Ya nggak salah lah sama Anjas Maro waktu itu. Adik-adik ini kan nggak tahu nggak apa-apa Anjas Maro. Pergerakan. Pernah loh ini jadi ketua umum, langsung ketua umum atau gimana? Oh enggak, saya merangkak dari bawah Mas. Oh, beda ya. Ini. Beda ya. Kalau anak presiden sama bukan beda. Mas. Aduh. Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan. Oh, yang sekarang jadi koalisi perubahan itu loh. Oh, betul. Iya. Beda Gus. Waktu beliau masih kuliah toh. Masih kuliah. Saya ngomong-ngomong, Gus Chandra pernah masuk di podcast? Belum pernah. Aku pernah no. Berapa kali ya? 2 kali. Loh, Ya kan beda levelnya humor sufi itu kan. Iya. Enggak sini, podcast kan sini. Ya kan, saya kan juga harus hitung-hitungan tuh itu. Dan yang pertama itu Mas Chandra Malik. Ternyata saya baru tahu. Itu pas lagi hancur-hancurnya itu. Oh ya, podcast yang dulu. Pertama. Podcast yang Kita waktu ke Malang ya. Waktu Mas Putut ke Malang. Sampean kapan gak hancur itu? Blues. Seperti kata pepatah, hidup hanya mampir ngeblus. Blues. Coba main kisah lagu tuh Samsung blues-bluesan ngono Saya sudah curiga itu sebenarnya gini Mas. Ini adik-adik yang ikutin podcast saya dengan Mas Iksan Skuter itu kami waktu itu ke Malang. Ya. Mas Iksan Skuter itu mencari venue yang aneh di pinggir sebuah danau atau belik lah ya. Mata air. Itu Mas, musim penghujan. Setiap hari Malang hujan. Nah, kami kan bawa alat. Itu kalau hujan bener bres, wassalam. Wah, ini mesti lagi kacau iki wonge gitu. Ternyata ya lagi kacau tenang. Nyanyikan lagu itu ada gitar itu loh. Nyala ya? Ya. Iksan Skuter tanpa gitar itu kan seperti ikan tanpa air. Iya. Tapi gini, ya gimana? Orang paling hebat tetap Gus Chandra Malik. Karena yang mempopulerkan sufi di kalangan kelas menengah. Ya. Mas Chandra Malik. Penyanyi. Terus Penulis apa sastrawan. Terus. Iya kan? Sekarang host. Seniorku di kampus. Oh iya. Makanya aku gak wani nolak. Gak berani nolak. Terus maksudnya apa itu mau? Ngelem-ngelem itu maksudnya apa? Enggak, maksudnya itu semua hal itu digeluti dengan Gus Chandra Malik dan sukses. Itu rahasianya apa, Gus? Rahasianya sowan kiai. Itu penting loh. Saya itu seneng banget nyetrum ke sirah ke kiai. Jadi kalau sowan gitu buka kepala, setrum, jebret. Langsung pintar tanpa sinau. Transfer. Iya jelas. Lah aku enggak ya. Sampean ini kan orang yang membanggakan kepalamu, mahkotamu. Iku mumpung ono Pak Kiai. Kalau saya enggak, sowan kiai njaluk setrum, cepret. Pinter. Boleh nanti kalau tak coba nggih. Kiai. Coba. Yang kedua. Sowan makam wali. Wah. Ziarah. Itu ziarah ya. SAG, Sarjana Alam Gaib iki. Yo. Podo Sam. Mari ndonga, tawasulan segala macam, setor kepala. Nyetrum. Lho para wali itu ndak sedo, enggak meninggal. Hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Lah jaluki sithik kan dia mesti kersa. Selanjutnya apa lagi? Yang ketiga, sowan santriwati. Wah. Seneng ya Ada sodakoh yang sangat disenangi oleh santriwati. Iya. Foto bareng. Foto kalau lumba-lumba wae bayar 20.000 ya aku dipoto atau dibayar. Iya. Minimal 5.000 lah ya. 5.000. Capek lu jadi artis ya Sam.
Dalam dijalui foto, paling capek itu dijalui foto. Iya. Kalau kita masih mampu tersenyum, ya, membayangkan bahwa foto itu nanti akan dibawa pulang, diposting, di-share, kita masih senyum, itu bahagia. bahagia. Memasukkan kebahagiaan di hati orang itu kan ibadah. Iya. Betul. Didongake muga-muga Gus Chan tambah ganteng, amin. Saiki gak oleh amin mana yo? Kobul. Keras iki. Boleh lah. Boleh. Ya, Boleh kan? Boleh. Itu tiga kamu jalani, wah sukses. Tidak hanya level dunia, akhirat juga. Top global pokoknya. Wah. Top global. Kalau kayak saya nggak pernah ke kiai, gimana Gus? Ada cara lain? Ya pertama kalau nggak pernah ke kiai harus diresi itu, soalnya sampai semua kan oke banget. Oh ya, betul. Ternyata. Ya. Saranku soal kiai itu sekotor apapun kita diterima. Saya pernah sowan Gusmus itu ngendika, roh sampean bedone kiai tenan karo kiai palsu. Loh, enten ta Gus kiai palsu niku? Ono. Lek kiai palsu, sampean sik tas teko ditakoni, sudah sholat atau belum? Wah itu. Diresein urusan hablum minallah. Ya. Kalau kiai asli, sudah makan atau belum? Oh iya. Iya. Makanya sowan kiai itu mesti lemu. Iya. Jadi ini Soalnya adik-adik dikongkon santri mangan. kalau ketemu Gusan ya, Gusan coba apa dulu beliau berkata. Iya. Sudah makan belum? Kalau saya dolan ke rumah jenengan, Lah aku duduk kiai yo. Ya tak Iya. kapan poso sampean. Gus, kalau sakit utang duit, bisa nggak itu? Supaya silaturahmi tidak putus. Utang 500. Oke. Terus saya juga pernah ini guru menulis ini, beliau ini. Saya sering diundang kelas menulis. Iya. Gus, bagaimana cara menulis cepat, menulis hebat, dan lain sebagainya. Caraku beda dewe mas. Pertama, kirim hadiah Fatihah. Orang nih kelasmu mesti. Ya, tak masuk Saya sih. sudah lama nggak ngisi Iya. kelas tapi ini boleh ini. Iya, Pak. tak Baca masuk sih. Al-Fatihah Iya. dulu. Ila hadutin Nabil Mustafa diwocok kuwabe, tak masukan rampung diwocok. Iso takkan. Aku lali ya. Ilah hadatus Mustafa. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oh. Ya, kira-kira ya. Iku bedanya penulis NU ambek Muhammadiyah. Iki mulai. Aku garu. Aku sering ditanya, Gus, Ya. sampean penulis ini berarti rajin membaca? Loh enggak, aku ini penulis, bukan pembaca. Ya. Tapi Gusan ini pernah ngajarin saya, bukan ngajarin, memberi informasi ini adik-adik ya. Sharing. Tapi ini jangan ditiru. Ya, sharing. Gusan itu pernah sharing sama saya. Gus, ya itu tadi, Gus penulis itu kan harus banyak membaca. Tapi jawabannya waktu itu belum begitu jawabannya. Saya ini sebetulnya membaca. Jadi saya beli buku, saya letakkan di samping saya Fatihai terus saya tidur di situ. Betul itu. Betul. Itu cara membaca bukunya Nahdien tuh begitu. Gitu. Di-download. Jadi ya, buku Di-download buku Infrared itu Mas. iki karyane sapa? Kiai Haji Hilmi Muhammad. Kiai Haji Hilmi Muhammad Fatihah. Iya. Tidur. Mari ngono digawa turu. Beneran Gus? Loh, serius. Tapi secara teknologi masuk akal ya. Kalau sharing sesama HP atau apa kan nggak Infrared perlu, ya? Iya. Wifi atau Bluetooth-nya seret gitu Loh, ya. yang penting itu bukan isi bukunya, tapi keridoan penulisnya. Oh, angel lagi. Jenengan para santri ingkang kula hormati dicobi nggih kitab-kitab ageng niku jenengan sare terus di-download saged napa mboten niku. Lek musisi Gus. Kira-kira apa? Loh, saya pernah ditanya Mas Iwan Fals. Gimana? Loh, jelek-jelek gini pernah tur konser sama Iwan Fals loh aku. Enggak. Pak Iwan Fals kok mau-maunya tanya ke Anda? Nah, itu. Saya ditanya sama Mas Iwan, Gus sampean bisa gitar tak? Aku bingung jawab. Oh, Gus sampean bikin lagu pakai gitar. Saya bingung mau jawab karena kita tidak dididik untuk berbohong. Ya. Saya bilang, "Nje Mas Iwan, saya pakai." Padahal saya nggak bisa gitar. Oh, terus akhirnya Sampai ngomah, gitarnya anakku cilik tak Fatihai. Dan bisa. 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 Bisa.
Wah, ciloko. Loh itu khasanah laduni di pesantren. Wah, gak mampu aku. Angel musuh NU iku. Makane suarane NU musim ngene iki lowara. Kabeh-kabeh di Fatihah. Iya. Pertanyaan apa lagi kok situ jadi host malah nanya-nanya. Apa sampai tanya aku? Ya, enggak, tadi kan sampean pernah ngomong tadi, untung Mas Purut enggak penyanyi salah sampean, Sam. Kok bisa? Ayo merju-merjuan. Ayo. Gitarnya aman. Om ya, kos plus. Ayo Sam, gitarnya Sam. Diselangi, aman iki ya. Mas Iksan ini Gus, Nggih. sebagai penyanyi luar biasa. Karena Lagunya itu sudah ratusan. wah, iku saking nganggure, gak ana pegawaian liya. Syaratnya kan satu, nganggur. Iya. Syaratnya pengangguran sudah tahu? Apa itu? Harus ada anggur. Penganggur. Ini tokoh bahasa kita loh. Oh, iya. Penganggur dari asal kata apa? Anggur. Anggur. Betul. Kalau nggak ada anggurnya nggak bisa jadi penganggur. Ya. Mas, jangan disiapin gitarnya, Mas. Nggak usah. Kalau berani, ilmu murni. Akapela. Coba kalau berani. Mau kayak Pak RT ya aku. Nah ini Iksan skuter yang sebenarnya ini. Jadi co-host dia sumpek gak bisa ngomong. Saya itu kalau nggak ada gitar itu kayak perasaanku kayak satpam mau. Kok bisa? Pokoknya gak musisi ya pokoknya gitu. Tapi kalau ada gitar gitu loh. Enggak, lanjut. Lanjut. Sekarang Mas Pudut Apa? mau tanya aku. Kesibukan saya ngurus mojo. Mojo. Saya terakhir kemarin sempat main juga di tempatnya Mas Pudut. Iya. Akademi Bahagia. Akademi Bahagia. EA. Sebetulnya cukup Akademi Bahagia itu, Mas. Kok ada EA-nya itu? Nggak tahu itu teman-teman itu. Pudut EA. Oke. Iya. EA itu singkatan apa? Enak anak Enak dan asik. Enggak, saya kemarin sempat main di sana, perform di sana, tempatnya oke. Terus di situ acara musik memang menjadi acara rutin apa eksidental toh? Ya enggak karena Mas Iksan aja. Waduh, ukuran sepatu piro? Terus di sana itu ada kopi, ada warungnya atau gimana Mas? Enggak, itu cuma Khusus? Ya, khusus orang belajar, Mas. Buat informasi, di sana itu aktivitasnya apa aja? Siapa tahu ada. Iya, adik-adik. Adik-adik pengen. Boleh buka setiap saat, enggak perlu bawa kopi, langsung di dapurnya kita sediakan kopi, minum kopi sendiri. Jadi ciri akrab di sana itu adalah Anda tidak ditawari kopi. Tapi langsung ke dapur bikin kopi sendiri. tapi bawa kopi sendiri. Enggak, disediakan. Disediakan? Disediakan, kok. Amal baik ya. Ya, kayak tadi loh Kiai NU. Iya. Makan atau belum? Iya. Gitu. Nah waktu membangun Mojo ini yang dilibatkan siapa? Teman-teman sendiri, itu dulu proyek iseng, Gus. Bagus, banyak yang baca, banyak yang suka, tapi bangkrut. Kok bangkrut ini piye? Iya. Manajemennya seperti apa? Enggak pakai manajemen, Gus. Wong proyek seneng-seneng kok. Loh, gak bahaya tadi. Nah, itu dia. Saya itu ya goblok. Kok bisa? Lah ya mau menang pengen seneng-seneng sama teman-teman. Oh gitu. Iya. Nah, ketika bangkrut, trending topik. Wah, sehingga banyak pemilik media menghubungi saya. Oh. Untuk mau investasi. Nah, itulah. Tujuan bangkrut? Enggak juga. Oh bukan. Bangkrut ki strik tok ya? Enggak. Itu memang bener-bener bangkrut. Oke. Karena kan memang honorarium. Ya, banyak hal yang mesti kita ini kan ya, ada server, ada macam-macam, tetap ada pegawainya juga. Walaupun nggak banyak waktu itu. Kebanyakan tapi mereka meminta saya untuk pindah ke Jakarta. Oh. Saya itu Gus Chandra Malik, bukannya tidak suka Jakarta, tapi setiap mau pergi ke Jakarta 3 hari sebelumnya sakit perut. Oh. Karena Besok. Oh. Iya, membayangkan macet, membayangkan orang ngomong itu kan. Oh iya. Mentalmu gak kuat. Nggak kuat saya. Akhirnya nggak mau. Akhirnya nggak mau. Tetap bertahan di Jogja. Tapi kemudian ada satu investor yang akhirnya mau tetap di Jogja. Ya, kemudian berjalan. Investornya kira-kira butuh musisi kayak saya enggak Pak? butuh. Oh enggak butuh. Nyanyi OCA aja kok. Ya wes lah. Meskipun tidak lolos verifikasi. Iya. Gus, saya boleh nggak nyanyi Pak? Boleh. Nun sewu anu niki. Saya cuma bisa mengingatkan anjing itu haram. Oh, jadi cangkem sing nyanyi cangkem haram kira-kira.
Aku punya ide bikin partai baru, namanya Partai Anjing. Logo gambar partai dari segi 5, tengahnya gambar anjing. Punya program kerja korupsi terang-terangan. Yang tak mau korupsi jangan masuk partai kami. Kuasai suara di Dewan Rakyat yang terhormat. Korupsi yang banyak biar modal balik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Nggak ikut koalisi partai anjingnya ini. Saya kemarin sudah menghubungi petinggi-petinggi parpol itu dan saya ditolak. Ya, saya rencana mau koalisi sama angkringan aja gitu. Harus kenal sama salah satu orang yang punya angkringan, jadi kalau utang-utang aman. Itu kisahnya partai anjing itu kamu nulisnya gimana? Menulis tentang diri sendiri ngono ya? Itu ceritanya suatu hari saya kan jalan-jalan ke Madagaskar. Enggak di sini. Di Madagaskar saya ketemu anjing. Kasihan, terus saya ajak ngobrol. Ngobrol sama anjing? Iya. Piye? Kuk. Iya, terus akhirnya bahwa anjing itu pengen punya partai. Anjing pengen punya partai. Ya, saya sebagai penyanyi harus mendokumentasikan itu toh. Ya. Akhirnya ya udah saya ciptain lagu ini. Artinya lagu ini bukan lagu yang terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia partainya keren-keren. Penulis fiksi ceng pinter siji. Itu ketika sampean ngobrol sama anjing itu kesehatanmu piye, Sam? Ya dipertanyakan. Nah, makanya itu saya juga bingung itu. Iya. Iya, saya juga bingung. Tapi lumayan waktu itu, 80% lah. 20% gendeng itu waktu itu. Waktu itu gendeng. Jadi lagu itu. Populer ngangkat namamu ya? Enggak. Yang cukup menaikkan ya bukan lagu itu toh. Kiri dikira konsumsi. Masamu akeh ternyata ya. Karena dicap kapitalis. Jangan joget. Keras dikatai fasis, dengan dinilai tak ideologis. Muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersulpan dibilang harapan-harapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan. Matur suwun, terima kasih. Jangan full. Iya, betul, nanti nggak jadi ngobrol. Betul. Narsum yang sangat keren. Mas Putut kalau ngelihat proses kreatifnya Iksan gimana, Mas? Wah, ngeri, Mas. Lagunya banyak sekali. Saking banyaknya beliau nggak hafal. Betul itu. Ayo. Jenengan juga nulis. Nah, kira-kira juga hafal nggak dengan tulisan-tulisan yang sama tulis? Tantanganmu ya ngawur. Ayo, gimana? Ayo. Membandingkan ini agak bisa. Kok bisa? Ya kaya wong masak terus kon mangan kabeh masakane. ya bener berarti saya. Berarti saya nggak salah yo. Enggak ada yang salah di sini. Tapi ini memang luar biasa. Sekarang beliau kan punya warung juga, Gus. Warung, Pinter masak. Pinter masak. Nah, ya. Lumayan. Nukan. Ngecat jago. Dandani gendeng. Oh ya. Nambal ban juga. Jual beli saham. Ini sudah boleh agak kasar-kasar dikit. Iki kiai ini wis konten saya ngomong tenanan. Kopiah. Proses kreatif lagi sampean bikin lagu ini proses kreatifnya piye? Kocok-kocok pengen sinau. Ada, yang penting tema kalau saya. Tema nomor 1. Seperti menulis buku mungkin ya? Atau gimana gitu? Iya. Ada kerangka-karangan gitu ya? Tema. Nomor 1 tema, Gus. Kerangka. Tema apa ya? Kopi semisal. Kopi. Dalam satu lagu butuh waktu berapa lama? Pernah paling cepet 1 album 4 jam. 1 album 4 jam? Pernah. Berapa lagu? 8. Wah, iku ya ora elok kuwi. Coba. Ning ora payu. Enggak, coba dites. Oh, Humor sufi.
Mikir dulu gak apa-apa. Pada suatu hari Bendra menghubungi, handphoneku langsung bunyi. Ku senang sekali. Ada tawaran masuk, meski itu gak nyanyi, tapi aku menerima di sebuah acara humor sufi. Piye. Santri. Oh santri, tak semangat kalau tidak ada santriwati. Emang dahsyat. Kecerdasannya otentik ini memang. Jogja. Cintaku ku temukan di Jogja, Jakarta, tanggal 3. Oke. Aku jatuh cinta. Lu saya jatuh cinta ini tanggal 3. Iya. Bukannya nikahnya tanggal 3. Lah itu peresmian. Nah. Dilanjutkan apa? Tantangan baru. Ya. Apa? Teko. Saya ngangel rek. Levelnya naik. Naik becak ke pasar Bringharjo. Lalu aku naik lantai 2. Di situ banyak perkakas, di situ banyak bumbu-bumbu, tapi aku butuh yang nggak ada di rumah. Apa itu? Teko. Apa itu? Teko. Mas, Nggih. Putut Ea hari ini Nggih. kan sebenarnya karya dari guru-gurumu, karya dari orang tuamu. Nggak bisa dilepaskan dong. Betul. Aku ora arep takon nasabmu iku bin sapa ga. Nah, sanatmu, sanat ngilmumu iki lho. Guru yang paling berpengaruh membentuk seorang Putut iku sapa? Saya itu percaya dengan guru. Percaya dengan guru. Khusus menulis itu jujur saja saya ini seperti kisah Palgunadi. Wah, sopo itu? Wah, itu ada ya, ada cerita wayang ya, Bambang Ekoloyo itu saking inginnya berguru pada Durna, beliau ingin menyatakan tapi karena bukan dari kasta ksatria tidak diperbolehkan. Maka beliau belajar dengan cara membuat patung Drona, seolah-olah patung Drona mengajari dia. Karena ngisi formulir nggak diterima, terus dia bikin homeschooling. Iya. Oh. Oke. Oh, bikin sekolah indie. Sekolah indie ya? Iya, otodidak. Jadi otodidaknya serius. Berguru pada patung. Berguru pada Buku. Jadi misalnya saya baca karyanya Mas Seno Raji Dharma. Oke. Saya kumpulin tuh 6 bukunya misalnya. Walaupun pernah saya baca. Ya. Lalu saya tiru cara menulis beliau. Nah, terus selesai khatam, saya lanjutkan karya Pak Budi Dharma almarhum. Ya, gitu. Profesor Budi Dharma. Saya kumpulin karyanya. Saya baca lagi dengan serius. Lalu saya mencoba menulis seperti beliau. Begitu terus sampai kira-kira hampir 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun begitu terus. Ziarah buku. Iya. Ziarah buku. 1 tahun, kemudian menulis sampai kira-kira waktu itu sekitar lebih dari 100 cerpen. Sehari saya harus menulis 1 cerpen. Oh. Kalau gagal atau saya nggak menulis, saya hukum diri saya sendiri. Dengan cara? Dengan cara memperpanjang durasi. Contoh, durasi itu maksudnya halaman? Durasi sehari kan 1. Oke. Jadi misalnya saya bikin Gagal. 6 bulan, Ya. saya harus menulis tiap hari. Nanti kalau ada 1 hari saya nggak menulis, nah lalu kemudian saya memperpanjang lagi seminggu. Oh. Gitu. Selesai semua itu, saya hapus semua file saya, saya siap jadi penulis.
Wih, Loh, keren. itu nggak eman-eman itu. Ya enggak, itu kan belajar. Oke. Itu bedanya sama saya. Nah, Beliau kan ziarah buku. Ya. Saya sowan pada penulis-penulisnya. Sowan Mas Willy, Pak Sapardi, Mas Gunawan Muhammad, Yo Agus Nur juga. Iya. Teman-teman itu loh, sastrawan-sastrawan hebat. Tapi tanpa baca bukunya. oh hanya ngobrol. Kulon nuwun Sam. Kulon nuwun Mas Willy, saya ini mau masuk pintu gerbang sastra Indonesia. Lu tenan niku. Ya. Panjenengan salah satu di antara kuncen-kuncennya. Oke. Saya nyuwun ridhonya saya mau masuk. Iki yo padha bingung ngomong iku. Iya, Kok iya, ono modelan wong kaya ngene ya. Iya. Salaman, cucup tangane, buka sirahe, cus. Nyetrum. Ya silakan Pak Budi adik-adik Dharma, bisa ayo. contoh yang mana yang paling lebih pas ya. Ya, orang sendiri-sendiri kan. Nah, kita beri kesempatan teman-teman kalau mau nanya-nanya pada Boleh, Iksan boleh. Skuter atau pada Mas Pudut, monggo silakan. Ya, kalau bisa bahasa Arab, wong santri. Ya, monggo itu yang ujung itu baju merah. Bagaimana sih bisa cara kita untuk meningkatkan konsisten dan juga ketelatenan ini? Gampang. Apa? Istiqomah. Oh, itu Caranya alias. istiqomah dulu apa? Itu namanya alias. Konsisten. Iya. Itu jawaban saya loh ya. Oh, ada lagi. Utun. Rajin. Rajin. Nah. Gimana kamu konsisten caranya gimana? Di bidang musik terus? Oh iya, Karena nggak diterima di kerjaan di lain ya? karena saya pernah untuk mencoba cari rezeki di bidang lain. Ngelamar pekerjaan di kantoran, diterima, nggak cocok. Nggak cocok. Oh, ternyata di Sarjana hukum misalnya. Iya. Ada banyak kan persijap kalau kayak Iya, gini. iya. Nesu sidik partai anjing. gelut. Iya. Tapi ternyata dalam perjalanan saya itu loh, setiap kali saya ada di titik yang terendah, yang menyelamatin itu selalu musik. Oke. Selalu seperti itu terus grafiknya. Gitar pertamamu tuh gitar colongan dari mana? Gitar pertama saya dibelikan mbah saya karena mbah saya tiap bulan ada pensiun dibeliin gitar seharga 25.000. Oke. Gitarnya gak enak bass. Tapi dari situ Itu oke jadi itu. pusakanya. Pusaka. Tapi Mus Pro sekarang nggak ada itu gitarnya. Mas Pudut sekarang Nah. konsisten sebagai penulis itu gimana? Ya, gini, ini kalau Gus Chandra Malik kita sendiri kan makomnya kan jauh ya. Kalau saya sama Mas Iksan ini kan orang biasa. Ya, proletar kan? lah, proletar. Ya, beliau kan download ilmu dari langit langsung. Nek awak-awak ngene iki opo sam. Reker-reker. Tapi kuncinya telaten. Mas Iksan Skuter saya yakin pasti pakai ngapal-ngapal Ya, ya kan. Mungkin ya. karet taruh di Betul, jari-jari di itu jari-jari. kalau mau belajar gitar. Saya dulu gitaris. Gitaris. Iya. Oh, jangan ditulisin, Mas. Jangan ditulisin, Mas. Sama, kalau penulis itu dulu ya harus telaten, harus kejar pada diri sendiri gitu ya. Kalau nggak telaten ya berarti cukup jadi hobi. Jadi hobi saja. Nah, saya ingat tuh, kalau nggak salah ini dari Albert Einstein. Angel lagi apun. Ya, kalau kamu meninggalkan pekerjaanmu gitu ya, kalah dengan pekerjaanmu, maka belilah lem 5 kilo, tumpahkan ke kursimu. Oke. Duduklah di situ. Oh, artinya apa? Lengket. Nggak boleh pergi. Harus lengket. Sampai selesai. Ya. Nah, saya kenapa sekarang nggak mau ngajar menulis lagi, Mas Iksan? Karena saya berhadapan situasi orang nggak bisa begitu. Menulis itu pelajaran hidup. Oke. Kalau kita terbiasa meninggalkan tulisan tidak jadi, maka kita sedang mempromosikan dan diri kita untuk meninggalkan pekerjaan tidak selesai. Enggak itu lain, tapi tulisan itu harus selesai. ya. Gitu. Apapun hasilnya. Apapun hasilnya, soal nanti mau dipublikasikan, mau enggak kan urusan lain. Tapi pekerjaan itu harus selesai. Sekali kita mengalami kebuntuan, menyerah, besok-besok pasti akan itu Menyerah dan lagi. pasti menyerah lagi. Gitu. Saya nggak ditanya ini. Gus Chandra download toh. Makomnya download. Saya harus menerangkan. 5G. Makomnya airdrop. Saya sederhana. Gimana? Gimana gitu? Sudah banyak penulis bagus loh Mas. Iya. Sudah banyak sekali buku bagus.
Saya menyadari itu ketika saya masuk toko buku. Rumangsaku tulisanku paling apik, paling hebat lah. Begitu masuk toko buku, ladalah ribuan buku. Lalu apa alasan orang memilih buku saya? Ya toh, lagu kan yang ngono Sam. Sama. Apa alasannya kok sampai Iksan Skuter itu sukses itu apa? Ya. Kok dirungokke wong sampai apal itu apa? Iya. Pasti karena karakter. Belum pernah dengar ini toh? Level kita emang. Jawabannya apa aku toh? Bos Sufi ya. Bos podcast. Bos ini kan kok bos lagi narasumber. Iya. Gitu ya. Untuk mencapai karakter perlu pemetaan, mapping. Ini penting, serius penting. Positioning itu penting sekali di era sekarang. Sampai narap jadi penyanyi balada, ngenteni Iksan Skuter mati sih Mas sampai lagi berhasil. Nah. Iya. Sombong kon. Oh enggak. Loh, tapi bener karakter loh ya. Iya. Ini jujur supaya bisa belajar. Iya. Pada waktu itu saya lihat penulis sufi ming siji. Siapa? Mas Danarto. Oh. Ya. Iya. Saya wis tahu dadi wartawan Jawa Pos Mas. Iya. Iso nulis segala macam iso. Jelas. Tapi sing tulisan sufi ki ming siji. Mas Danarto. Pasca beliau siapa? Nah itu persiapan tuh di situ. Iya. Sampean petakan dulu, sampean pengen dadi apa petane piye? Oh pada akhirnya nanti laku nggak laku, ya atau diakui tidak diakui, jadi atau tidak jadi. Nggak bisa kayak Mas Putut nulis tok gak digawe gak tinggal gak apa-apa gak bisa kan? Pengennya tetap dipublikasikan. Iya. Pengen butuh pengakuan. Betul. Pemetaan jadi penting. Setidaknya butuh publik membaca. Iya. Mas Putut, total dari tulisan yang dibukukan sampean ada berapa buku Mas? Mas Iksan, ini saya nggak sombong ya? Iya. Nggak sombong. Kalau seandainya ada rekor dunia, nggak usah yang banyak-banyak lah. Saya ambil satu saja. Orang yang paling banyak menulis jurnal tentang anaknya adalah saya. 1.500 halaman itu. Dari mulai kali anak saya itu masuk PAUD sampai ini kelas 6. Seandainya ada yang mau menjadikan itu sebagai rekor dunia, 1.500 halaman lebih. Kok nggak beli saja kan bisa dibeli. Pertanyaan kedua monggo. Apakah menulis itu harus menunggu jatuh cinta atau patah hati? Terima kasih. Tahu jawabmu. Ngeri. Cinta tidak pernah tepat waktu. Ini mau telung tulisan. Enggak, masa menulis harus bikin musik harus jatuh cinta dulu kan? Oh iya, enggak. Tapi kalau di musik, kalau pengalaman saya, di saat saya mengalami fase terburuk, saya menganggap itu adalah momentum untuk menciptakan karya yang luar biasa. Berarti ketika Anda bukan jatuh cinta, tapi pas patah hati, siap nggak patah hati sampean? Siap. Wah, jawabanmu kayak banser kok. Santri, santri Pak. Apakah ketika berkarya harus jatuh cinta atau patah hati? Iya. Gus Dur pernah ditanya itu. Iya. Gus saya ini nulis kok nggak berhasil. Loh kamu pernah patah hati atau belum? Iya. Belum pernah Gus, juga nggak bisa jadi penulis. Pernah kan? Iya. Jadi pernah merasakan kepedihan. Selalu tentang penderitaan. Penderitaan itu energi luar biasa. Kegelisahan itu luar biasa. Ya, betul. Kalau sudah mapan, udah jadi politisi sampean. Sekarang kira nulis mana? Betul. Orang kreatif itu memang harus gelisah ya. Pertanyaan ketiga boleh? Yang melatar belakangin jenengan untuk terjun ke dunia kepenulisan sampai ada di titik seperti ini. Terima kasih. Matur suwun, langsung dijawab. Maaf, ini saya harus posisinya agak beda ya. Ya. Karena ini pertanyaan yang sangat sakral bagi hidup saya. Iya. Saya harus fokus supaya teman-teman lebih mudah memahami. Berarti wet mau rasa sakral. Dari tadi jagungan biasa. Itu masih menunggu loh adiknya. Ya. Monggo. Jadi Dek, saya itu nggak pernah berpikir jadi penulis. Cuma karena saya waktu itu lulus dengan nilai pas-pasan, ya kan. Zaman itu Mas Chandra Malik bisa jadi wartawan pasti IP-nya lebih dari 2,75. Betul. IPS itu pasti 2,75 orang ya. Saya 2,72. Nggak nyampe 2,75.
nggak punya syarat untuk melamar pekerjaan. Zaman kita nggak bisa. Humaniora itu harus 2,75. Jadi saya tidak punya syarat administratif untuk bisa cari pekerjaan. Nah, saya teringat waktu saya SMP itu sudah mulai menulis dan dapat honorarium. Maka saya memutuskan tadi itu belajar dengan serius. Oke. Karena saya tidak punya cara lain untuk kira-kira jadi apa. Iya. Untuk menghidupi diri sendiri itu apa. Nah, keputusannya itu dari situ. Nah, pahit getirnya ya jangan bayangin, Dik. Ini genjerang puluhan juta. Wah, apa nih? Ngetik ngantingi sayuto. Iku wes apik, Pak. Jadi saya itu dulu, Dek, berapa tahun ya? 5 tahun itu hidup dari menulis di koran. Itu 1 bulan minimal untuk bertahan hidup minimal 2 karya harus dimuat. Kalau mau agak plesir dikit ya 3 atau 4 karya begitu. Makanya saya sering bilang kalau minta workshop menulis itu, saya selalu, teman-teman ini harus clear dulu ya. Anda mau jadi penulis atau mau bisa menulis, itu 2 hal yang berbeda. Sama seperti saya pengen bisa gitar atau jadi gitaris profesional. Nah, beda. Sama kayak Gusan lah, mau menjadi beliau bisa apa saja. Nggak usah diobrokan. Beda. Nggak nyampe. Karena kalau bisa itu nggak apa-apa. Profesi apapun kalau bisa menulis itu bagus. Karena menulis itu punya metode untuk menstrukturkan pikiran. Karena kata per kata harus ditulis. Jadi pikiran kita itu nggak kacau. Tapi menjadi penulis, saya selalu ingatkan, jadi penulis itu pahit. Harus siap dengan kepahitannya. Honorario, Mas. 1 buku berapa? 10% royaltinya. Oke. Sementara penulis nggak bisa pentas kayak penyanyi. Penyanyi mungkin 8% misalnya ya. Tapi kan manggung kenceng, Pak. Iya kan? Penulis hanya di royalti. Royalti buku. Harga buku 100.000, kita hanya dapat 10.000. Nek payu. Nek payu 1.000 wae. Berarti 10 juta. Nulisnya setahun bangke urip. Oke. Jadi saya kira adik penting bisa menulis, tapi kalau mau jadi penulis dipikir lagi. Karena itu bukan jalan yang mudah. Tapi itu fastabikul khairat bener ya. Itu bedanya Putut Taya sama Chandra Malir. Bedanya Putut sama Chandra di situ. Nah, kalau Gus Chandra, kalau saya ini kan penulis, bukan pedagang. Jadi saya nggak mikir buku saya laku apa nggak laku. Karena lurus niatnya nulis ya nulis toh. Gak golek royalti, gak golek honor. Karena wis cukup kabeh. Iya. Jawabannya ngawang-ngawang. Tambah mumet. Tapi santri ini jadi apa saja sebenarnya bisa. Karena punya prasyarat semua untuk jadi orang hebat. Santri itu 1, tawaduk guru. Ya kan? 2, punya ketekunan mesti. Punya keprihatinan, punya laku, ya kan? Hidup di pesantren kan tidak mudah. Kulino prihatin. No prihatin. Yang ketiga yaitu keingintahuannya besar karena selalu berdekatan dengan ilmu. 3 syarat itu bisa membuat santri itu jadi apa saja. Satu terakhir Mas Putut. Satu terakhir. Saya nambah. Itu tadi kan sisi gelapnya. Jadi penulis. Sisi terangnya. Sisi yang menyenangkan supaya siapa tahu jadi inspirasi. Nyun sewu ya. Nah, sisi terangnya itu sangat personal. Selesai 1 tulisan itu, Mas, pernah orgasme. Wah, dilakoni toh ya. Itu kira-kira 10 kali orgasme. Ketika karya itu selesai, dulu dirilis. Enggak, dulu selesai. Titik tamat gitu. Itu pengen lagi. Itu jadi ini. Edik, jadi kecanduan. Kalau saya sekarang Mas sehari nggak menulis tuh nggak bisa. Walaupun hanya di IG, di Facebook, di apapun itu saya niati nek mau nganu ngelalar ya kalau santri ya. Kalau ini kan apa ya? Latihan biasa. Itu harus diniati begitu. Harus diniati begitu. Atau ya coret-coret sendiri. Nah itu tadi kan sisi terangnya secara non material. Sisi terangnya materialnya. Yang
enak jadi penulis. Tadi baser Sam. Gak ono. Gak ada? Gak ada. Oh. Ya paling orang kagum tapi nek njaluk foto yo kakek sampean. Satu pertanyaan terakhir. Kiat-kiat sukses menembus media massa itu kan real itu. Kalau sekarang kan kayaknya agak nggak relevan Gusan. Kalau zaman saya dulu persaingan tinggi. Iya. Karena koran kan hanya sedikit media, sekarang kan banyak digital ya. Kasta tertinggi itu kan dimuat Kompas. Ya kan di zaman kita. Yang lain itu berusaha nembus tahap demi tahap, saya nggak mau. Saya langsung incer Kompas. Oke. Begitu di Kompas itu tembus 2 kali dimuat, redaktor yang lain tuh ngubungin saya. Mas Purut, ada tulisan tentang ini. Saya, waduh, coba ya saya lihat file saya ya. Temanya apa Mas? Ini. Tak bikinin Mas. Hari itu juga jadi. Langsung Nah selesai. ini fungsinya latihan tadi. Oh, siap gitu loh. setiap waktu ya. Oh iya, kasih tema apa saja, bablas. Iya. Nah, itu yang membuat saya punya daya survive cukup tinggi menjadi penulis waktu itu. Cuman sekarang eranya sudah berbeda. Sosial media begitu gemerlapnya menawarkan kemudahan. Jadi kembali pada diri kita masing-masing, mau sekedar pintar nulis atau benar-benar mengabdi di dunia kepenulisan. Iya, tapi ya itu kalau saya boleh pesan ya dipikir ulang. Iya. Karena menulis itu bekerja untuk keabadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.